Baik, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai satelit ya. Selanjutnya satelit orbit ya. Orbit satelit, saya rasa ini tidak terlalu penting atau terlalu rinci atau kita pelajari, kita skip saja tentang orbit satelit pakai hukum Kepler ini. Nah, baik, kita lanjutkan tentang tipe-tipe satelit, orbit satelit. Nah, satelit itu kalau dilihat pada gambar ini memiliki bermacam-macam tipe. Ada yang disebut dengan orbit equatorial atau ekuator. Jadi equatorial orbit satellite ini adalah satelit yang dia memutar bumi atau mengelilingi bumi, terletak dia di atas daripada garis khatulistiwa atau garis ekuator yang membelah bumi sama besar gitu. Atas dan bawah, ini kutub utara, ini kutub selatan. Ini namanya dengan orbit ekuator. Ada yang disebut dengan inclined orbit satellite, jadi satelit yang orbitnya berbentuk miring ini, inclined, miring. Jadi kalau ini kan mengikuti garis khatulistiwa, sementara yang ini miring gitu. Nah, ada yang disebut dengan polar orbit satellite, jadi satelit yang orbitnya melewati polar, daerah kutub ya. Polar ini kutub. Jadi kutub utara ini kutub selatan, jadi orbitnya gini melintasi, jadi membujur dia ya. Orbitnya membujur, tidak melintang seperti ini, tapi dia membujur melewati daerah kutub. Ini adalah tipe-tipe orbit satelit. Nah, ini adalah contoh daripada satelit yang menggunakan orbit inclined, yaitu satelit GPS. Satelit GPS ini adalah ada puluhan satelit yang ditaruh di atas permukaan bumi atau di angkasa di atas permukaan bumi. Gunanya satelit-satelit yang banyak ini gunanya untuk mengetahui posisi sesuatu benda di bumi yang kita sering sebut dengan GPS ya. Nah, GPS ini satelitnya menggunakan orbit inclined. Coba lihat nih, ini orbitnya seperti ini ya, inclined gitu. Kemudian yang ini ada seperti ini, yang merah-merahnya adalah orbit daripada masing-masing satelit ini. Dalam satu orbitnya ini terdapat beberapa buah satelit gitu, dengan mereka dijarakkan gitu ya, supaya tidak saling bertabrakan gitu ya. Nah, inilah model atau penerapan satelit yang orbitnya inclined, yaitu satelit untuk GPS. Kemudian Iridium ini adalah satelit yang memiliki orbit polar ya, orbit yang membujur melewati daerah kutub ini, polar. Ini satelitnya banyak juga nih, yang merah-merah bulat ini adalah posisi-posisi daripada satelit Iridium ini. Jadi ada banyak satelit di atas sana ditaruh. Gunanya apa? Gunanya setiap satelit ini adalah sebagai semacam base station tuh, kalau di seluler. Kalau di seluler kan sistem komunikasi seluler, base stationnya kan di darat. Tapi kalau sistem komunikasi Iridium ini, dia adalah gunanya untuk komunikasi telepon, tapi telepon satelit. Artinya base stationnya itu bukan di darat seperti sistem komunikasi seluler, tapi ditaruh di atas. Jadi setiap satelit itu adalah satu base station gitu. Sehingga sekian banyak satelit ini bisa melingkupi seluruh wilayah permukaan bumi untuk memungkinkan orang berkomunikasi anywhere and anytime gitu. Di mana saja dan kapan saja, bahkan di tengah laut pun orang masih ada sinyal untuk kalau dia menggunakan telepon satelit. Di tengah hutan juga dia masih mendapatkan sinyal karena dia menggunakan telepon satelit. Akan tetapi kalau kita menggunakan telepon seluler, tentu saja ada daerah-daerah di permukaan bumi ini yang tidak tercover dengan sinyal seluler. Artinya tidak ada tower, tidak ada base station di sana, misalnya di tengah hutan, di lembah misalnya, atau di laut gitu kan. Biasanya tengah laut itu tidak ada. Maka orang menggunakan telepon satelit Iridium. Nah, jadi apa satellite orbit are not just determined by radius. Jadi orbit satelit itu tidak hanya ditentukan oleh radiusnya. There is also an inclination of the orbit relative to the equatorial plane. Jadi juga ada incline itu miring ya daripada orbit relatif terhadap bidang ekuator. Jadi misalnya ini bumi, ini bidang ekuator. Nah, bidang ekuator itu yang saya sebut tadi adalah yang melintasi garis khatulistiwa. Nah, dia memiliki orbit yang miring ya,
yang relatif incline of the orbit relative to the equatorial plane. Jadi dia miring relatif terhadap bidang ekuator. Inilah bidang orbitnya. Nah, ini yang kita sebut tadi dengan orbit incline tadi ya, incline orbit. Nah, tipe-tipe satelit kalau dia dibedakan dari ketinggiannya, satelit itu dibagi menjadi ada yang disebut dengan GEO atau Geostationary Earth Orbit, ada LEO Low Earth Orbit, MEO Medium Earth Orbit, dan ada juga HEO, singkatan dari Highly Elliptical Orbit Satellite. Jadi GEO itu adalah satelit yang mengorbit pada jarak 36.000 km di atas permukaan bumi. LEO itu lebih rendah lagi. Dia LEO ini adalah yang paling rendah, makanya disebut dengan Low Earth Orbit. Orbit yang paling rendah itu berada pada ketinggian 500 sampai 1.500 km di atas permukaan bumi. Sementara di antara LEO dan GEO itu adalah orbit MEO, yaitu dia memiliki ketinggian 6.000 sampai 20.000 km di atas permukaan bumi. Ya. Nah, ini kalau diilustrasikan, GEO itu adalah paling tinggi posisinya, MEO di tengah-tengah, LEO paling rendah. Nah, kita pelajari awalnya daripada GEO. Geostationary orbit is preferred for all high-capacity communication satellite system because a satellite in GEO appears to be stationary over a fixed point on the Earth. Jadi, satelit GEO ini sangat diinginkan untuk komunikasi, satelit komunikasi. Kenapa? Karena satelit GEO ini selalu tetap posisinya kalau dilihat dari bumi. Jadi, mengapa bisa begitu? Karena satelit GEO ini dia melintasi permukaan bumi atau dia mengelilingi bumi, itu sinkron, gerakan dia mengelilingi bumi itu sinkron dengan gerakan bumi berotasi pada sumbunya. Sehingga kita tahu bahwa bumi berotasi pada sumbunya itu sekitar 24 jam sehari, maka satelit itu juga mengelilingi bumi dalam waktu 24 jam sehari. Sehingga gerakan satelit memutar bumi sinkron dengan gerakan bumi berotasi pada sumbunya, sehingga bisa kita katakan bahwa satelit ini selalu tetap nampak dari bawah. Selalu dia seperti diam kalau dilihat dari bawah, padahal dia bergerak mengelilingi bumi. Tapi karena gerakannya mengelilingi bumi itu sinkron dengan gerakan bumi sendiri berputar pada rotasinya, pada sumbunya, maka dia, satelit GEO ini dilihat tetap diam kalau dilihat dari bawah. Maka GEO ini terletak pada bidang ekuator. Jaraknya dari bumi ke satelit itu adalah 36.000. Ini sudah kita bahas tadi. Biasanya digunakan untuk telekomunikasi ya. Telekomunikasi ya, telepon, and broadcasting. Broadcasting adalah untuk komunikasi yang memancarkan ke banyak titik, dari satu titik ke banyak titik. Misalnya ada televisi satelit ya, misalnya televisi satelit, misalnya ada Telkomvision, ada Indovision, ya kan, banyak itu. Nah, itu adalah dari satu satelit dipancarkan ke banyak titik di bumi. Itu disebut istilah itu dengan broadcasting. Nah, jarak antara satelit dengan satelit dalam satu orbit GEO itu bisa terdapat banyak satelit, di mana jarak di antara satelit dengan satelit lainnya adalah 1440 km atau 2 derajat jarak sudut dari satu satelit ke satelit lain. Contoh daripada GEO itu adalah ada MISAT 1-2, MISAT ini ke milik Malaysia ya. Palapa Indonesia punya, Thaicom ini Thailand, Asiasat, Intelsat. Nah, ini saya nggak tahu punya siapa, pokoknya ini contoh-contoh satelit untuk orbit GEO. Nah, keuntungan dari satelit GEO, dia bisa 42% of Earth surface visible from single satellite. Jadi satu buah satelit itu bisa dilihat atau dia bisa mencakup permukaan bumi itu 42% dari permukaan bumi itu bisa dicakup oleh satu satelit. Sehingga dia cuma membutuhkan 3 buah satelit untuk melingkupi seluruh permukaan bumi. Nah, kemudian keuntungan yang berikutnya, no tracking of the satellite by Earth station antenna is necessary. Jadi tidak diperlukan tracking terhadap satelit ini oleh antena stasiun bumi. Jadi stasiun bumi tidak perlu men-track atau mencari posisi daripada satelit ini, karena satelit ini dilihat dari bumi itu seperti tetap letaknya di atas. Jadi dia pada titik di atas itu kalau dilihat dari bumi dia seperti tetap tidak bergerak gitu. Walaupun sebenarnya dia bergerak mengelilingi bumi, tapi karena
revolusinya mengelilingi bumi itu sinkron dengan gerak rotasi bumi berkeliling pada sumbunya, maka dia seperti tetap di atas. Oleh karena itu dia tidak perlu di-track. Beda dengan jenis satelit lain yang mana nanti kecepatan dia mengelilingi bumi itu lebih cepat dibandingkan bumi berotasi, sehingga dia nampak seperti bergerak di atas. Oleh karena itu dia memerlukan tracking. Akan tapi kalau dia memerlukan tracking, berarti dia memerlukan alat tracking yang canggih gitu, sehingga lebih mahal dan lebih rumit. Oleh karena itu, keuntungan pada geo, dia tidak memerlukan tracking. Kemudian, no handover from one satellite to another is necessary. Jadi, antara satelit dengan satelit lainnya tidak memerlukan pindah tangan. Itu berbeda dengan satelit, misalnya satelit Iridium tadi yang sudah kita bahas, misalnya ya, saya balikkan lagi. Ini Iridium. Iridium ini kan dia bergerak ketika ini kan bertindak sebagai base station, berkomunikasi dengan orang di telepon di bumi misalnya di sini itu. Maka tapi satelit ini kan bergerak gitu ke sini, kemudian ini juga bergerak ke sini. Ketika ini bergerak semakin jauh, maka dia tidak akan lagi bisa berkomunikasi dengan orang yang di sini. Oleh karena itu, dia akan memindahkan komunikasinya ke satelit berikutnya yang mendekati orang yang ada di sini. Jadi, ketika dia naik ke atas, pindah ke sini, orang di sini akan dipindahkan ke satelit di sini, di mana satelit di sini sudah mendekati berjalan ke sini. Jadi, ada proses handover, pindah penanganan dari satu satelit ke satelit lain, dikarenakan satelit yang sedang menangani atau yang sedang berkomunikasi dengan orang di bawah, itu tidak lagi menjauh dari orang yang dia berkomunikasi dengannya, sehingga tidak bisa nampak lagi, sehingga dia harus menyerahkan urusan atau komunikasi itu ke satelit yang lain. Itu disebut dengan handover ya. Jadi kalau pada satelit geo itu tidak perlu handover karena posisi orbit geo ini, satelit ini walaupun dia berkeliling gitu kan, tapi bumi ini juga berotasi pada sumbunya, karena gerakan dia mengelilingi sinkron dengan gerakan bumi berotasi, maka dia nampak tetap di atas kalau dilihat dari bumi gitu. Sehingga dia tidak perlu adanya handover. Sekali dia ditaruh di atas ini, maka dia akan meliputi suatu wilayah situ terus gitu, tidak bisa berpindah-pindah dia. Oke. Oke, tadi sampai di mana? Keuntungan lainnya tadi sudah saya sebutkan, 3 satellites give almost global coverage. Jadi 3 buah satelit saja sudah cukup untuk melingkupi permukaan bumi secara total. No Doppler shift occur in the shift carrier. Jadi keuntungannya satelit geo ini tidak memiliki efek Doppler. Di mana efek Doppler itu adalah efek munculnya frekuensi lain ketika komunikasi terjadi di antara dua buah user yang saling bergerak gitu. Jadi kalau dia bergerak, maka user itu akan muncul, ada 2 buah user, misalnya ada mobil bergerak berkomunikasi dengan tower yang diam itu, maka akan muncul apa yang disebut dengan efek Doppler, dan efek Doppler ini mengganggu sistem komunikasi. Akan tetapi karena satelit geo ini nampak dari bumi tetap tidak bergerak, maka tidak muncullah efek Doppler, sehingga bisa dikurangi efek Doppler. Kita lanjutkan ke video berikutnya.